Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Dan kita mau membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 5. Dan kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini ya. Roma pasal 5. Ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu Saudara yang membaca, kita baca secara bergantian. Perikopnya hasil pembenaran ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita dapat megah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. dan ketekunan menimbulkan dalam uji, dan dalam uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seseru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam bagian ini mengingatkan kita posisi kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, dan mengingatkan kita bahwa kita telah memperoleh keselamatan itu ya. Kita sudah memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Bahkan untuk itu, untuk menyelamatkan kita, Dia mati di kayu salib. Nah, ini adalah wujud kasih Allah yang sangat dahsyat, yang menyerahkan putranya yang tunggal ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan di ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan setelah kita bertobat, setelah hidup kita baik-baik saja ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak, tetapi ketika kita masih berdosa. Jadi kita masih berdosa, kita jauh dari Tuhan, kelakuan kita jahat, tapi untuk itu Yesus mau mati gitu. Yesus mau mati untuk kita. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah diubahkan hidup kita oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita meragukan kasih Tuhan itu, gitu loh. Ya, sedang waktu kita jahat saja, Dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia bahkan Yesus mati untuk kita. Nah, bagaimana mungkin Dia biarkan kita padahal kita sudah menjadi anak-anak-Nya. Jadi satu perbandingan yang mau mengingatkan kita betapa kita pribadi-pribadi yang bersyukur, yang senang, bahagia karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, ya.
kita sudah dibenarkan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi waktu kita masih berdosa saja dia mau tolong kita, kira-kira gitu, mau berkorban untuk kita. Lah sekarang kita sudah diselamatkan, bagaimana mungkin dia biarkan kita? Ya jelas nggak mungkin. Tetapi kenapa kita mengalami tantangan pergumulan yang hebat? Kenapa kita masih menderita? Nah, menarik di sini ada satu rangkaian kalimat yang sangat menguatkan kita ketika kita mengalami tantangan pergumulannya. Di ayat 3 ini ya dikatakan, dan bukan itu saja apa? Bukan menerima kemuliaan pengharapan ayat di atas. Kalau ayat 2 berkata, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Ya, oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kasih karunia ada karena kita punya iman, kita masuk dalam kasih karunia. Ya, kalau kita gambarkan kasih karunia itu berkat yang luar biasa, kebahagiaan, kesukaan. Jadi kita dengan iman masuk ke dalamnya. Jadi kita menikmati berkat itu, kita menikmati kebahagiaan itu. Ya, jadi di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jelas di dalam kasih karunia itu. Jadi bukan karena kuat gagah perkasa kita, ya oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jadi jelas bukan karena kekuatan kita, tapi pemberian Allah. Nah, kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kemudian ayat 3, dan bukan hanya itu saja. Jadi bukan hanya menerima kemuliaan Allah tadi. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Allah, ini menarik. Banyak orang yang nggak bisa dong bermegah dalam kesengsaraan. Ini ada pergumulan, ada kesengsaraan, ada kepayahan ini yang kita hadapi. Masa bermegah, masa senang, masa bangga, masa sukacita. Ya, bagaimana mungkin kita bermegah di dalam penderitaan kita? Seringkali yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa. Kalau ada penderitaan, kita cenderungnya bersungut-sungut karena kita tidak tahu arti daripada penderitaan itu. Ya, pergumulan itu untuk apa? Kalau kita lihat firman Tuhan, kita akan berkata, oh puji Tuhan, aku dapat hari ini mengalami kesengsaraan, saya mau bermegah. Nah, dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi karena situasi sulit gitu kira-kira ya, kita akhirnya tekun, giat. Ya. Jadi ada orang misalnya begini, mau adakan berusaha ya bisnis, tapi dia mengalami ya tidak terlalu banyak modal, banyak juga saingan. Nah, nggak gampang bagi dia. Tapi karena situasi seperti itu, mau tidak mau dia terus berjuang, tekun, tidak berleha-leha, tidak santai-santai, terus karena situasi seperti itu. Nah, kemudian dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi karena dia tekun, tahan uji dia. Ya, jadi tidak mudah patah arang, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah mundur dari persoalan. Dia terus hadapi, ya, terus dihadapi. Nah, kemudian dari ketekunan itu, ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, boleh digambarkan seperti pasukan prajurit yang terus berlatih. Sengsara banget, digebukin, dipukul, ya, suruh lari-lari, tiarap, jongkong, tembak lagi, terus pokoknya dilatih. Wah, itu sengsara banget, sengsara banget. Tapi ketika mereka terus lakukan itu dengan tekun, ya tahan uji mereka jadinya, sehingga ketika di medan perang nggak ada istilah tentara nangis-nangis cengeng, nggak ada. Minta pulang, saya nggak mau perang, nggak ada. Karena sudah dilatih, kesengsaraan sudah mereka lewati. Ketika di medan pertempuran, wow,
hanya fokus kepada musuh, menyerang, ya, melawan musuh, berjaga-jaga. Ya, jadi kenapa mereka terus misalnya pasukan itu mengarahkan terus pandangannya kepada musuh supaya mereka mengalami kemenangan. Jadi nggak ada kesempatan peluang untuk pulang, untuk mundur lagi, nggak, maju. Nah akhirnya karena fokus dalam pertempuran, fokus dalam peperangan, ya menang. Ya, maka dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita pasti menang. Saya akan berhasil. Ya, saya sudah berjuang memulai usaha ini. Sulit sekali, tapi aku percaya aku akan berhasil. Ada pengharapan. Jadi tekun mengerjakan, tekun. Ya, kemudian lihat hasilnya luar biasa. Maka dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Tetapi tidak berarti kita nggak buat apa-apa dong. Ya kita berharap sama Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong usaha kami, tapi nggak ngerjain. Ya nggak bisa. Ya, jadi segala sesuatu yang kita hadapi, mari hadapi dengan tekun. Ya, bahkan kesengsaraan pun itu ya kita hadapi. Bermegahlah di dalam kesengsaraan. Ini menarik sekali ya. Jadi ketika kita masuk dalam situasi yang tidak nyaman secara manusia, atau kita diperhadapkan dengan kesengsaraan, lihatlah itu sebagai berkat. Ya, ini berkat. Kenapa? Karena dengan kesengsaraan ini, nah aku akan tahan uji, aku akan tekun menghadapinya, tekun. Dan kalau aku tekun, aku siap, aku tahan uji. Ya, dan kalau aku sudah tahan uji, pasti ada pengharapan. Ini pasti. Jadi kita lihat bagaimana proses sampai kepada kita berhasil, ya tidak terlepas dari penderitaan. Garis akhir hanya akan terjadi manakala ada langkah pertama. Iya, langkah pertama, kalau kita hitung langkah pertama, kemudian kita lihat langkah terakhir, garis finish kok begitu jauh ya. Tapi harus tekun. Ya, terus menerus lakukan sampai pada akhirnya berhasil. Amin. Kita akan berhasil di dalam Tuhan manakala kita memang mulai ikuti proses itu. Tidak ada yang tiba-tiba kita berhasil, sukses luar biasa. Tidak. Ya, ingat garis akhir akan dapat kita selesaikan dengan memulai langkah awal, langkah pertama. Mungkin kelihatan ya tidak ada apa-apanya langkah pertama itu. Tetapi jangan berhenti hanya di langkah pertama. Langkah pertama pasti diikuti langkah kedua, ketiga. Walaupun saya sederhana sekali dan sangat berat barangkali, ya tapi melangkahlah. Ya, dengan kehidupan kita menghadapi tantangan penderitaan itu, akhirnya kita tahan uji. Orang-orang yang tahan uji itu cirinya adalah tetap bersemangat. Ya, dia tidak mudah patah semangat. Ya, dia tidak mudah ngambek, kecewa, sedih, tidak, tapi dia tetap bergairah. Ya, kemudian tahan uji dia. Ya, tahan uji, maka ada pengharapan. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita hadapi setiap tantangan pergumulan. Mari kita pandang kesengsaraan itu sebagai sesuatu berkat. Ya, kita mau bermegah dalam kesengsaraan. Jangan hanya nanti mati masuk surga bahagia saya bermegah oleh karena keselamatan. Ya, itu betul, tetapi tidak hanya sekedar itu. Nah, bagaimana kalau diperhadapkan dengan tantangan hidup yang luar biasa ini? Tetap kita bermegah karena pada garis akhir ya kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tekun, ya, mari kita setia, mari kita taat, menjadi pengikut Kristus, murid Tuhan, tetap setia, taat sampai garis akhir, mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, melayani sampai garis akhir. Tuhan memberkati.